oleh Linmas juga, Hansip dikejar. Mungkin karena dia panik, dia mencari tempat persembunyian gitu kan. Nah kebetulan lewat kantor kelurahan. Jadi kantor kelurahan ini bukan tujuan akhir dari niatnya gitu, niat jelek jahatnya, tapi dia tidak sengaja menemukan pintu kantor kelurahan yang terbuka, yang kebetulan di dalamnya ada 8 orang tugas kami. Sempat diancam, sempat diacungi senjata tajam dan lain-lain. Tapi akhirnya atas kekompakan mereka bisa lari pada saat pelaku lengah, sehingga saya bersyukur sekitar 8 orang selamat tanpa kurang satu apapun. Tadi Pak Ridwan, Kang Emil sempat menyebutkan bahwa ini bukan tujuan akhirnya. Memang kemana sebenarnya tujuan dari itu? Kan tadi dia kemungkinan mau meledakkan diri ya, itu di lapangan, tapi kan gagal. Jadi itu ini bisa dari kamera, ada PSN dapat informasi. Kemudian 8 orang yang tadi ada di dalam kantor kelurahan, saat ini bagaimana kondisi mereka, Pak? Ya, masih shock. Tadi saya datangi, saya bikin dialog, bikin nyaman, masih banyak yang menangis, tapi sudah reda. Yang jadi masalah kan HP-HP-nya tertinggal, jadi mereka khawatir keluarganya tidak tahu situasi, oleh karena itu lewat saya umumkan juga. Akan kembali mengulas peristiwa ini bersama dengan Ridwan Habib. Pak Ridwan, kalau tadi Anda katakan bahwa pemilihan tempatnya sendiri juga patut kita pertanyakan kenapa di lapangan kosong yang tidak ramai. Karena biasanya ini terjadi di seperti kantor polisi, pos polisi atau tempat-tempat ramai. Nah, sebetulnya pesan seperti apa dan kepada siapa pesan ini ingin disampaikan? Yang pertama menunjukkan bahwa kelompok ini masih eksis. Tetapi kelompok ISIS ini memang sekarang tidak hanya di Indonesia. Di seluruh dunia mereka sedang dalam posisi terdesak. Sehingga mereka melakukan perekrutan, melakukan penggalangan kader itu secara sangat-sangat tertutup sekarang. Dan basisnya juga menyempit. Saya kira resources logistik mereka juga sangat kurang. Terutama misalnya untuk mencari bahan peledak sangat-sangat terbatas, sehingga dengan minimum resources itu, Sylvia, mereka melakukan serangan dalam tanda petik seadanya. Nah, karena ini sebuah lapangan, sekali lagi ini bukan high target ya. Bisa saja mereka misalnya kalau kita lihat dari lokasi itu ada stasiun kereta api Bandung, ada juga Bandara Hussein. Nah, bisa saja itu dilakukan di sana, tetapi tidak. Ini membuktikan bahwa perancangan teror ini tidak ditujukan untuk maksimal casualties, tapi hanya menunjukkan pesan bahwa kelompok ini masih ada. Seperti apa sebetulnya pesan bahwa mereka ingin menunjukkan keeksistensinya mereka? Seperti apa? Mengapa harus ditunjukkan bahwa mereka tetap eksis? Ya, saya kira banyak. Satu, mereka harus menunjukkan ini untuk jaringan mereka di luar negeri. Karena sekali lagi kelompok ISIS di Indonesia ini tidak lepas dari kelompok besar yang ada di Suriah dan Irak yang sekarang masih sangat terdesak. Ini menunjukkan bahwa mereka masih ada di sini. Lalu juga menimbulkan semangat dari kader-kader mereka yang ada di Indonesia, yang selama ini mereka dalam tanda petik menunggu-nunggu serangan teror. Sejak Desember kan gagal, alhamdulillah. Januari gagal, Februari akhir ini kemudian mereka melakukannya di Bandung. Tetapi juga ini bisa kita sebut sebagai sebuah teror yang gagal ya. Pelakunya bisa tertangkap, baik hidup atau mati, dan tidak ada kasualitas. Dan aparat juga sangat sigap. Nah, tapi yang sangat penting sebenarnya di sini kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita sebut dengan decoy attack. Decoy attack ini begini, Sylvia. Jadi melakukan serangan asal-asalan, serangan kecil asal-asalan, sehingga semua perhatian tersapu di situ, terfokus di situ. Ini kan semua media sekarang melihat ke Cicendo. Semua pemberitaan, polisi, semua ke Cicendo. Nah, jangan lupa ini bisa saja sebagai sebuah decoy. Bisa saja kelompok yang sama dengan sel yang lain sedang melakukan persiapan serangan di tempat lain. Baik, menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ridwan, tapi sekarang saya harus tersambung dengan ada kontributor Metro TV, Itwan Gumilar, untuk memastikan bagaimana sebetulnya kondisi dari terduga teroris ini. Itwan, jadi bagaimana? Iwan, jadi bagaimana kondisi dari terduga teroris ini? Apakah dalam kondisi kritis seperti yang disebutkan oleh kepolisian atau tewas?
Masih terputus, kami akan coba lagi untuk menghubungi rekan kami, kontributor Iwan Gumilar. Pak Ridwan, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda sempat menyebut bahwa keluar nama kelompok ISIS di situ. Nah, apa yang mendasari Anda untuk keluar dari menyebutkan nama kelompok ISIS? Sekali lagi, kita kan selalu berbasis, analisa itu berbasis dengan TKP, Sylvia. Tempat kejadian perkara itu meliputi bom signature, bentuk pembuatan bom. Ini tipologinya adalah bom panci yang dirakit dengan sangat-sangat sederhana, yang kita bisa sebut ini terinspirasi dari kelompok Bintara yang 2 bulan lalu terungkap mau menyerang Pas Pampres. Masih ingat ya? Itu sudah terungkap jaringannya. Mereka juga mau menggunakan bom panci. Lalu yang kedua, dari foto pelaku yang saya dapatkan dan beberapa sumber yang kemudian saya cross-check, memang pelaku ini teridentifikasi bagian dari kelompok JAD sama Ansaruddaullah. Pak Ridwan, sampai sekarang ini kita belum bisa memastikan bagaimana kondisi dari terduga teroris, tetapi dari gambar ini, dari visual dan juga laporan teman kami di lapangan, bahwa terduga teroris itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Demikian, ini dia gambarnya. Terduga teroris dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Tetapi ketika kami tanyakan tadi kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri, Kombes Pol Yusri ini mengatakan bahwa belum bisa dipastikan tewas atau tidak, tetapi yang pasti kondisinya kritis. Begitu. Nah, ini juga yang sedang kami gali, keterangan resmi dari pihak kepolisian, bagaimana sebetulnya kondisi terakhir. Karena kalau kita lihat dari pandangan mata di sini, terduga terorisnya sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Dibawa dengan mobil ambulans milik kepolisian dan menuju ke rumah sakit Bayangkara. Dan tadi kalau kita lihat juga dari foto yang dimiliki oleh Pak Ridwan ini, tertembaknya di bagian di bawah dada ya? Foto yang saya dapatkan memang tertembak di sebelah bawah dada sebelah kiri. Masih ada bekas darah dan pelaku tidak bergerak ya. Tetapi sekali lagi Sylvia, memang sebaiknya dalam situasi seperti ini kita menunggu saja salah satu sumber resmi dari kepolisian. Tetapi kalau misalnya dia masih hidup ya, saya kira tidak layak untuk dimasukkan kantong jenazah. Seharusnya kepolisian kalau masih hidup melakukan meskipun tindakan kritis, pertolongan. bagaimanapun tetap. Ya, karena kalaupun dia kritis harus diselamatkan jiwanya untuk membuktikan apa motifnya dan jaringannya. Ya, kalau kita lihat dalam beberapa kali penyergapan teroris atau terduga teroris, sering sekali kita mendapatkan kejadian bahwa terduga teroris itu melawan dan akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Sebetulnya bagaimana kondisi gambaran ketika operasi penyergapan itu dilakukan? Apakah memang sulit untuk menangkap hidup-hidup seorang terduga teroris? Ya, mereka ini mempunyai prinsip bahwa ditembak atau mati di pistolnya Densus 88. Ditembak oleh polisi, itu bagi kelompok ini adalah sebuah kemuliaan. Ini yang disebut dengan iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ini prinsip mereka. Sehingga bagi mereka itu, mereka justru mengejar kematian. Kelompok ini tidak takut dengan mati. Karena bagi mereka kematian itu indah. Kematian itu syahid itu indah bagi mereka ya. Sekali lagi bagi mereka. Sehingga kalau kita lihat dari kenekatan pelaku hanya menggunakan pisau, kemudian bom seadanya, mungkin di bawah 5 saya kira. Karena kalau lebih dari 5 akan sangat susah membawa. Ini bisa tergolong memang dia sudah diniatkan untuk tadi mencari syahid, mencari mati versi dia ya. Jadi memang nothing tulus ya, sudah siap mati. Iya, versi dia pasti begitu. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat dari psikologi aparat kepolisian, memang ya teman-teman di kalangan peneliti intelijen maupun peneliti teror selalu berdebat soal itu. Densus 88 ini kan dilatih oleh FBI, dilatih oleh Australia. Bagaimana mungkin tidak bisa melumpuhkan secara hidup-hidup gitu ya. Tetapi kembali lagi psikologi di lapangan itu sangat berbeda. Saya pernah satu kali berada dalam situasi yang live on scene, jadi saya bisa merasakan psikologi teman-teman polisi di lapangan yang tidak mau mengambil risiko.
Dan bisa saja kemudian peluru itu terhambur begitu saja ke kaca lantai 2 kelurahan itu dan lalu menembus dadanya. Oke, kalau yang kita lihat juga dari beberapa peristiwa penyergapan teroris yang lain atau dari peristiwa pengeboman yang lain, biasanya terduga teroris atau biasa yang disebut sebagai calon pengantin dia sendiri yang melakukan bom bunuh diri. Tetapi ini agak berbeda. Dia meletakkan bom itu kemudian meledakkannya di taman. Itu analisanya seperti apa? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Ridwan. Kami akan kembali sesaat lagi. Meringkus di dalam kantor kelurahan, belum mendapatkan informasi seberapa besar. Sistema Pro Sensitif dengan Triple Impact Protection mengurangi rasa ngilu, melindungi gigi lebih lama, dan menjaga kesehatan gusi. Sistema Pro Sensitif efektif seketika, mengurangi ngilu. Bayangkan jika air tak dapat mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Wafin dengan berbagai inovasi mengalirkan air sampai jauh. Wafin, di mana air mengalir sampai jauh. Sudahkah Anda menerapkan gaya hidup sehat? Belum sepenuhnya. Gak bisa dibilang sehat juga sih. Udah belum ya? Tahukah Anda, lebih dari 50% orang Indonesia belum menerapkan gaya hidup sehat, sehingga rentan ancaman penyakit. Karenanya, Le Mineral mengajak masyarakat untuk hidup sehat dalam gerakan Indonesia Sehat. Terapkan olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, jaga asupan mineral dengan minum air yang jelas mineralnya. Ayo, dukung gerakan Indonesia Sehat untuk Indonesia lebih sehat. Sometimes I have to push this temptation away. I wanna quit the fight, and I want to give up. Now I'm found with God. I feel very free. Everything alright when I got Fitbar with me. Fitbar, snaking no worry. Why choose Hydro Coco? I choose Natural. healthy dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air Hydro Coco. Hey, good.